بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita. Semoga kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, khawatir rahimahullah, pada kesempatan kali ini kita akan singgung terkait dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Khawatir rahimahullah, sungguh sekali lagi Islam itu memberikan waktu kesempatan terbaik untuk kita beramal saleh. Maka di antara salah satu yang menjadi perhatian utama para ulama adalah mereka memaksimalkan ibadah di waktu-waktu yang dijelaskan bahwa di waktu itu ibadah atau kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, disinilah penting untuk dipahami oleh setiap muslim bahwa beramal itu membutuhkan ilmu. Beramal itu membutuhkan ilmu. Karena itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kenapa? Kalau kita berilmu, menjadikan kita lebih bisa memaksimalkan amal itu. Karena di dalam beramal, semakin sesuai amal itu dengan apa yang dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dari 19 penyebab sebuah amalan itu dilipat gandakan pahalanya, maka salah satu poinnya adalah yang dikenal dengan nama husnul mutaba'ah, yaitu seberapa sesuai ibadah itu dengan contoh langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, untuk benar-benar mempraktikkannya ini atau mengetahuinya, maka sekali lagi kita butuh yang namanya ilmu. Karena itu ya khawatir rahimahullah, ketahuilah bahwa dosa terbesar itu bukan dosa syirik. Dosa terbesar itu adalah berbicara di dalam perkara agama tanpa dilandaskan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33, Allah tegaskan pada kita, Allah di sini mengurutkan antara dosa yang paling kecil sampai dosa yang paling besar. Nah, di ujungnya Allah justru setelah syirik mengatakan apa? Dan berbicara dalam perkara agama itu tanpa landasan ilmu. Allah urutkan
dosa-dosa itu. Makanya para ulama menjelaskan, para ahli tafsir, bahwa dosa berbicara dalam perkara agama tanpa landasan ilmu itu lebih besar dosanya. Ada kurang lebih 10 dosa berbicara dalam perkara agama tanpa ilmu. Salah satunya nanti yang ujungnya itu adalah dia mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Allah tidak pernah mensyariatkan sesuatu, tapi menurut dia adalah ini jadi hukumnya kayak wajib. Kalau enggak dilakukan dicela masyarakat kita. Ya, ini yang paling bahaya. Karena Islam ini udah sempurna agamanya. Nah, sama juga di dalam perkara-perkara terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, terutama nanti terkait dengan perkara kurban. Ya, perlu untuk kita belajar mengetahui terkait dengan syariat kurban ini, agar jangan sampai menurut kita. Karena yang terjadi itu betapa banyak jagal-jagal itu tidak ngerti fikih kurban. Ya. Masyarakat juga kebanyakan tidak ngerti terkait dengan fikih kurban. Akhirnya hanya mendapatkan perkara ini dilarang, perkara ini nggak boleh. Justru sementara syariat sangat menganjurkannya, tapi karena itu yang berkembang di masyarakat, seolah-olah itu tidak boleh. Insya Allah nanti beberapa poin yang akan kita singgungkan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama sangat memperhatikan 10.3. 10 yang pertama itu adalah 10 hari di bulan, atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini 10 pertama. 10 kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Nah, 3 ini begitu mereka banyak fokus beribadah. Nah, kali ini kita akan singgung 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Di antara di dalam Al-Quran banyak disinggung terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Di antaranya Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Yaitu bisa dilihat dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Nah, kalau yang disebut dengan fajar di sini adalah waktu fajar itu sendiri, yaitu waktu subuh. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu ini? Ingat, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan akan kemuliaan sesuatu tersebut dan juga beribadah di waktu tersebut. Ya. Nah, ada pula memasukkan fajar ini masuk sekaligus di dalam salat subuh. Nah, karena itulah maka Nabi SAW juga bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya sebagian masyarakat kita ini keliru memahami salat fajar ini. Lalu dia mengatakan bahwa salat fajar itu sebelum azan subuh. Subhanallah. Enggak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Karena hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam An-Nawawi juga Al-Hafidz Mu'ajjar Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fajar itu adalah salat subuh itu sendiri. Memang di dalam hadis-hadisnya sering dijelaskan dengan nama salat subuh, juga ada kalanya disebut kalimatnya dengan kalimat fajar. Nah, keliru besar orang mengatakan salat fajar ini adalah sebelum salat subuh. Kalau selama sebelum salat subuh, maka namanya salat tahajud selama belum adzan. Ingat, selama belum adzan maka masih bisa salat tahajud dan witir.
Nah, ada juga memang di antara ulama yang menjelaskan bahwa maksud fajar ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Nah, lalu disebut di sini walayalin ashr. Ya. Dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini, maka para ulama menjelaskan yaitu 10 Zulhijjah. Karena di dalam Al-Quran itu seringkali juga kata siang malam itu maknanya sama. Ya. Ada kalanya disebut malam, ada kalanya disebut dengan siang. Ya. Nah, inilah sekali lagi yang disebut dengan 10 malam yang 10. Ini bulan Zulhijjah, ini adalah pendapat dipegang oleh mayoritas ahli tafsir dan selain mereka, dan ini juga pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Nah, lalu 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah ini juga disebut dengan Ashhurum Ma'lumat. Ya. Yaitu di mana 10 hari ini dilakukan ibadah haji. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu atau musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dan disebut dengan Ashhur Ma'lumat oleh para ahli tafsir, maksudnya di sini adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Inilah riwayat dari Ibnu Umar, anaknya juga yaitu Abdullah, Ali, lalu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan selainnya. Dan demikian juga pendapat dari mayoritas tabi'in. Juga ini menjadi pendapat mazhab Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Thawr dan selain mereka. Nah, ini maksudnya yang haji itu adalah di beberapa bulan yang dimaklumi. Lalu di antara keutamaan yang ketiga bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah disebut juga dengan ayyam ma'lumat, dan hari-hari yang dimaklumi, yang di dalamnya itu kita disyariatkan untuk berzikir atas hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Makanya ayat ini ya khawatir iman. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Itu menunjukkan seluruhnya diseru. Makanya aneh orang yang belum berhaji lalu bilang belum dipanggil-panggil gitu. Gitu. Kenapa belum berhaji, belum dipanggil? Padahal udah seruan ini dari sejak Nabi Ibrahim. Allah menyeru, lalu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru. Ya. Sampai Nabi Ibrahim pun bertanya, ya Allah, gimana aku menyeru mereka? Gitu. Ya. Lalu Allah pun menyampaikan ke seluruh ruh, sampai mereka belum dilahirkan itu disampaikan perintah ini. Ya. Jangan boleh, makanya kita berkata itu belum berangkat haji bilangnya belum dipanggil gitu. Mau dipanggil Allah sekalian gitu. Gitu. Tidak boleh kita. Ya. Lalu Allah lanjutkan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai kendaraan itu. Ya. Mengendarai unta yang kurus gitu. Dan datang dari segala penjuru yang jauh. Ya, supaya mereka, kenapa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am,
atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dan makanlah sebagian darinya dan berikanlah makan kepada orang yang sengsara dan fakir. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa hari-hari maklum atau ayyamun ma'lumat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian ini pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Atha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhi, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Ya. Ini, jadi makanya ayatnya aja ini kita sudah dijelaskan, ya, menunjukkan kemuliaannya. Lalu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini termasuk di antara 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Musa alaihissalam. Ya. Yang Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 142, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa, itu memberikannya Taurat, sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabbmu 40 malam. Dan dijelaskan 40 malam ini adalah diantaranya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini akhwat alimah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat kemuliaan dan keagungan hari ini, karena begitu banyak Al-Quran menjelaskan akan keutamaan hari ini juga. Nah, ini kalau Al-Quran aja menjelaskan akan kemuliaannya, maka sungguh layak untuk kita juga melihat di dalam hadis penjelasan akan kemuliaan hari ini. Karena itulah Nabi SAW bersabda terkait dengan kemuliaan hari ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Bayangkan, Nabi mengatakan tidak ada satu amal saleh pun yang Allah lebih cintai melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Jadi kalau dibandingkan, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali sebelumnya dibacakan hadisnya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Itu. Kecuali seorang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Makanya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali karena itu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dibanding 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Sedangkan 10 malamnya
maka tetap yang lebih afdal adalah Ramadan. Karena malam Ramadan ini secara khusus tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya. Ya, tetapi untuk harinya, di antara ulama lain berpendapat bahwa lebih afdal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana juga kalau dilihat di malamnya, ada penjelasan juga yang mengatakan bahwa malam-malam sepertiga malam terakhir juga afdal, memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa? Kalau di malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, yang turun siapa? Yang turun siapa? Malaikat dan Jibril. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Pada malam itu yang turun adalah para malaikat dan Jibril. Jibril termasuk malaikat tapi disebut secara khusus. Ini menunjukkan keistimewaan Jibril. Lalu kalau sepertiga malam terakhir yang turun siapa? Yang turun siapa? Allah. Kalau malaikat turun dan Jibril, itu menunjukkan Allah itu di mana? Di atas. Makanya disebut dengan nuzulul Quran. Itu. Berarti Quran itu turunnya dari mana? Nah, dari atas. Siapa yang di atas? Allah. Yang menurunkannya Allah. Makanya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Wa may yas'aluni fa a'tiyah. Dan barang siapa meminta kepadaku, aku beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Dan barang siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Makanya Nabi disuruh menghadap Allah. Kapan disuruh menghadap Allah? Di malam Isra dan Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Naik. Kenapa Nabi disuruh naik? Hah? Kenapa Nabi disuruh naik? Karena Allah di atas. Enggak mungkin Allah itu ada di mana-mana. Nah, para ulama menjelaskan makna Allah di mana-mana itu adalah ilmunya Allah. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istiwa. Nah, kalimat ini kata istiwa, terjemahan bahasa Indonesianya itu kurang tepat, Pak. Terjemahan bahasa Indonesianya yang ada di terjemahan-terjemahan yang ada itu kalimatnya kurang tepat. Karena istiwa di dalam terjemahan yang ada itu bermakna bersemayam. Kalimat bersemayam ini kurang tepat maknanya. Kenapa? Diriwayatkan dari Abu Aliyah oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, makna istawa irtafa'a wa 'ala. Irtafa'a itu meninggi, ditinggi tempat. Jadi kalau dibilang bersemayam berarti dia diam di sana, bukan di atas. Allah tidak membentukkan arsy, tapi Allah itu ada di atasnya arsy. Karena arsy itu tidak mampu melingkupi Allah, walaupun arsy itu makhluk terbesar. Ya. Ini makanya kurang tepat maknanya. Udah beberapa yang mengusulkan untuk perubahan itu. Ya. Agar kita nanti tidak keliru di dalam memahaminya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, 10 malam ini sekali lagi, agar nanti kalau kita
membaca ayat kalau disebut dengan kalimat lail, sekali lagi sering kali juga disebut dengan malam. Nah, sama juga ketika jamaah mungkin pernah mendengar hadis man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam harinya, nah riwayat lain mengatakan pada siang harinya, maka dia akan diterangi antara dia, cahaya antara dia dan Ka'bah. Riwayat lain menjelaskan antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Nah, ini kalau kita membacanya, makanya hadis-hadis yang mendekatkan malam juga seringkali disebut dengan siangnya juga. Nah, ini. Nah, penjelasan ini agar jamaah juga ketika membacanya lebih ngerti. Nah, setelah menjelaskan hadis terkait dengan keutamaan beramal ini 10 hari pertama, Ibnu Rajab berkata hadis ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya. Di sini tidak ada pengecualian. Jadi amalan ibadah kapanpun yang jamaah lakukan, hari apapun, tetap amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah di 10 hari pertama ini. Makanya jamaah lalu beliau berkata, jika dikatakan bahwa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, itu menunjukkan bahwa beramal di waktu itu sangat utama di sisinya. Makanya ketika jamaah berkorban, usahakan korbannya itu disembelih tanggal 10. Usahakan disembelih tanggal 10. Walaupun boleh untuk berkorban di tanggal 11, 12, 13, tetapi secara keutamaan berkurang. Secara keutamaan berkurang. Walaupun sekali lagi boleh tetap kita nyembelih di tanggal itu. Nah, karena berdasarkan keutamaan ini, karena itu Ibnu Rajab dulu berkata, hal ini menunjukkan bahwa amalan yang mafdul atau yang kurang utama, jika dilakukan di waktu yang afdal untuk beramal, maka itu akan menyamai amalan afdal atau amalan utama yang dilakukan di waktu-waktu lainnya. Amalan yang dilakukan di waktu yang afdal itu untuk beramal akan memiliki pahala berlebih, karena pahalanya yang dilipat gandakan. Nah, Imam Mujahid berkata amalan di 10 hari pada awal Zulhijjah ini, di bulan Zulhijjah ini pun akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini jamaah rahimakumullah akan keutamaan ini. Nah, juga jamaah sekalian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara khusus beliau memerintahkan, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah ini. Makanya akan kita sebutkan apa aja amalan-amalan yang disunnahkan. Itu di 9 hari ini beliau berpuasa juga, dari tanggal 1 berarti sampai dengan tanggal 9-nya. Maka kita pun juga boleh untuk berpuasa di tanggal ini, ya. Tetapi tidak beliau berhenti berpuasa di tanggal 1 sampai 9 karena khawatir beliau dianggap wajib. Itu. Nah, ini keistimewaannya nih. Itu makanya sebagaimana diriwayatkan dari sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam, qalat berkata, yasumu tis'a dzulhijjah wa yawm asyura wa 3 ayyam min kulli syahr
wa awwal itsnaini min syahri wal khamis. Ya. Rasulullah SAW itu biasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah. Makanya bagi jamaah yang mau puasa, silakan biasa berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, dan berpuasa juga 3 hari setiap bulannya, dan juga beliau berpuasa pada hari Kamisnya juga. Nah, di antara sahabat yang memperhatikan puasa pada 9 hari Zulhijjah ini, di antaranya Ibnu Umar, ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Ini yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Bahkan dalam riwayat Aisyah dijelas, memang ada dalam riwayat Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil 'ashri qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan meninggalkan puasa ketika itu padahal beliau suka melakukannya karena khawatir menganggap puasa itu wajib bagi oleh umatnya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita melihat, Masya Allah, itu penjelasan keutamaan hari Arafah ini, hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini begitu banyak. Nah, dan yang secara khusus jamaah sekalian, kalau kita bertanya itu amalan-amalan apa aja yang kita disunnahkan untuk lakukan di hari-hari ini, maka yang pertama itu adalah kita disunnahkan untuk berpuasa secara umum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9-nya. Dan yang paling dikhususkan untuk kita lakukan itu adalah tanggal 9-nya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan amalan ini dikhususkan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Maka mereka yang menunaikan ibadah haji tidak berpuasa pada tanggal 9-nya. Tapi penjelasan lain juga, Utsman bin Affan pernah berpuasa di tanggal 9-nya ketika beliau menunaikan haji. Nah, bagi kita yang tidak menunaikan haji, maka diperintahkan untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa pada hari Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, karena itu hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah itu lebih utama dibanding puasa Asyura. Di antara alasannya puasa Asyura berasal dari Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan puasa Arafah adalah akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Itu. Dan ingat, kalau yang dimaksud dengan dihapus dosanya itu di sini adalah dosa-dosa kecilnya. Ya, adapun dosa besar maka dia membutuhkan taubat tersendiri. Ya. Nah, ini sunnah ini ikhwatal iman rahimakumullah. Memang kita dapatin dalam riwayat Ibnu Abbas juga, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafah wa arsalat ilaihi Ummul Fadli bil labanin fasyariba. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari Arafah. Ketika itu beliau disuguhkan minuman susu, beliau pun meminumnya. Nah, ini untuk jamaah para haji, yang haji. Ya. Nah, ini lalu di tanggal 8-nya maka dikenal dengan nama hari Tarwiyah. Ya. Ada penjelasan memang menjelaskan saumu yaumat tarwiyah kafaratus sanah. Puasa pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, mengampuni atau mengampuni dosa setahun yang lalu. Memang penjelasan di sini dijelaskan oleh Ibnu Zawji bahwa riwayat ini juga tidak sahih. Ya, Asy-Syaukani menjelaskan hadis ini tidak sahih
dan riwayatnya ada seorang perawi pendusta, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah dhaif. Nah, ini diantara amalan pertama. Sekali lagi, kalau kita lihat penjelasannya, ada kurang lebih 6 amalan ikhwatal iman yang kita disunnahkan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertama itu sekali lagi tadi puasa, yang sudah kita singgungkan, yang banyak dilakukan oleh para sahabat maupun tabi'in. Lalu berikutnya yang kita disunnahkan adalah takbir dan zikir. Ya, takbir dan zikir. Yang termasuk di sini adalah kita membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, dan juga kita bisa memperbanyak doa. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, wa qala Ibnu Abbas berkata, "Wa dzkurullah fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr." Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat juga disebut dengan ayyamul ma'dudat dalam ayat lain ayyamut tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, wa yukabbiran nas bi takbirihima, lantas manusia pun ikut bertakbir dengannya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, sementara Muhammad bin Ali bertakbir setelah salat sunnah. Nah, di sini akhwatul iman perlu diketahui bahwa takbir itu ada 2. Ada yang muqayyad dan ada yang mutlak. Dan adapun yang takbir mutlak, maka sebenarnya yang sunnah itu ini yang jarang banget kita lakukan, itu mulai takbirnya itu dari tanggal 1 jamaah sekalian. Takbir sebenarnya kita mulai udah dari tanggal 1. Tapi selama ini kita selalu memulainya di tanggal 10-nya sampai tanggal 13-nya. Itu. Sahabat sudah mempraktekkan kepada kita, mereka mulai bertakbir dari tanggal 1. Ini yang sifatnya adalah takbir yang mutlak. Jadi kapanpun dimanapun kita bisa bertakbir. Adapun yang muqayyad, maka yang dilakukan misalnya selesai salat wajib, ya, itu, atau selesai salat berjamaah kita bisa bertakbir. Tapi sebenarnya sekali lagi yang boleh untuk kita lakukan itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13-nya untuk kita bertakbir, ya. Lalu di antara amalan yang kita disunnahkan jelas adalah, dan sebelumnya juga amalan-amalan ini jemaah sekalian, kalau dilihat yang banyak kita diperintahkan untuk kita lakukan takbirnya, nah lafaz-lafaz takbir ini, makanya yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada kita terkait dengan ma min ayyamin ahabbu ilallah alamalu fihinna min ashri Zulhijjah. Tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi lanjutkan, fa alaikum bitasbih wat tahlil wat takbir. Maka adalah kalian membaca tasbih, tahlil dan takbir. Nah, ini menunjukkan kita secara khusus itu diperintahkan untuk banyak-banyak membaca tasbih, tahlil dan takbir di hari-hari ini. Nah, makanya silakan kita bisa untuk membacanya atau membaca takbir dimanapun kita berada, ya. Karena keutamaan hari ini untuk kita secara khusus untuk berzikir, ya. Nah, ini pun kalau kita lihat sudah dikhususkan zikirnya yang perlu kita banyak baca. Jadi dimanapun silakan kita bisa bertakbir secara sendiri-sendiri di hari-hari ini. Nah, lalu secara khususnya juga di antara hal yang kita diperintahkan untuk kita banyak lakukan, yaitu melakukan secara khusus
amal-amal soleh yang lainnya. Karena itu para ulama, para sahabat-sahabat secara khusus, seperti misalnya dijelaskan Sa'id bin Zubair idza dakhala ayyamul 'ashr, bahwa Sa'id bin Zubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Ia sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah sampai-sampai ia tidak mampu melakukannya. Jadi luar biasa kesungguhannya untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, tadi yang lupa kita singgungkan juga, terutama di tanggal Arafahnya. Salah satu keistimewaan terbesar juga hari Arafah, tanggal 9-nya untuk saudara-saudara kita yang wukuf. Dan tanggal 9 ini secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, "Ma min ayyamin aktsara min ayyatiqallahu fi 'abdan minan nar bi yaumi Arafah." Di antara hari Allah paling banyak membebaskan seorang hamba itu dari api neraka itu adalah hari Arafah. Gitu. Wa innahu la yaddu. Allah itu mendekat pada hari Arafah. Tsumma yubaki bihumul malaikah. Kemudian dia membanggakannya di hadapan para malaikat. Fayaqul, Allah berfirman, ma arada haula, apakah yang mereka ingin, orang-orang ini inginkan. Nah di sini itulah sekali lagi keutamaan orang berhaji. Dijelaskan saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah saat ini rela meninggalkan sanak keluarga, negeri, telah pula menghabiskan hartanya dan badan mereka pun dalam keadaan letih. Yang mereka ingin hanyalah ampunan, redha, kedekatan dan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Cita-cita mereka yang berada di Arafah inilah yang akan mereka peroleh. Derajat mereka pun akan tergantung dari niat masing-masing. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang pada hari Arafah. Nah, maksudnya apalah? Inilah doa yang paling tepat dipenuhi atau dikabulkan. Nah, jika hendak kaum muslimin memanfaatkan waktu ini untuk banyak berdoa kepada Allah, maka doa Arafah itu mustajab dilakukan pada waktu yang utama. Nah, kita pun itu silakan juga kita banyak berdoa pada hari Arafah ini. Ya, di satu sisi juga kita berpuasa, sementara doa orang berpuasa adalah doa yang makbul. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita talatu da'watin la turad. Ada 3 doa yang doanya itu tidak ditolak. Di antaranya dijelaskan as-shaim hatta yuftir. Itu orang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, ini yang kita diperintahkan untuk kita lakukan. Nah, di antaranya lalu akhwatul iman, kita diperintahkan untuk berkorban. Nah, berkorban akhwatul iman, maka perhatikanlah fikih korban agar antum tidak keliru di dalam berkorban. Ada beberapa poin yang Anda singgungkan ringkas terkait dengan korban ini. Yang pertama itu bahwa berkorban diperintahkan kita untuk menggunakan hewan yang terbaik. Ya, semakin mahal harganya, pahalanya pun semakin besar. Lebih diutamakan berkorban dengan yang jantan. Makanya Nabi itu sampai dirincikan. Udah jantan, akran juga, bertanduk. Ya. Nah, diusahakan yang bagus untuk berkorban. Nah, sekali lagi diutamakan untuk yang jantan. Itu berkorban. Karena kalau betina, itu ini sekarang Indonesia ini luar biasa akhir. Karena sengaja dibuat kurang hewan korbannya, lalu disembelihlah yang betina. Yang terjadi lalu berikutnya apa? Kekurangan hewan korban. Ya, ngimpor dari luar negeri sekarang banyak masalahnya. Di berbagai daerah setiap hari itu bisa puluhan, ratusan hewan yang mati. Ya, itu. Nah, lalu akhwatani rahimakumullah, poin penting yang perlu antum ingat terkait dengan korban adalah hendaklah ketika masuk hari pertama bulan Zulhijjah, maka Nabi tegaskan kepada kita, idza ra'a, jika salah seorang di antara kalian melihat hilal bulan Zulhijjah wa arada ahadukum yudahi, salah seorang di antara kalian itu ingin berkorban, falyamsik an sa'ri wa adfari, hendaklah dia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Jadi sunnah untuk kita membiarkan rambut dan kuku kita di 10
sebelum berkorban. Lalu berikutnya poinnya yang perlu antum ingat adalah ketika berkorban itu biasa di antara sahabat itu meniatkannya atas nama keluarga. Ya, perlu diingat, niatkan atas nama keluarga. Maka Nabi ketika berkorban 40 ekor unta yang menyembelihkannya Ali, maka niat beliau adalah untuk keluarga beliau dan umat beliau yang belum berkorban. Dan tidak kita dapatkan riwayat Nabi pernah mengkhususkan kurban untuk istri dan paman beliau yang sudah meninggal dunia. Tidak kita dapatkan riwayat. Maka belum niatkan atas nama keluarga. Ingat ketika kita meniatkan atas nama keluarga, maka dulu para sahabat ulama ajma'in mereka menjelaskan, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban 1 ekor kambing diniatkan untuk keluarga. Karena itu Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, kalau diniatkan atas keluarga, maka seluruh keluarganya itu dapat pahalanya walaupun jumlahnya lebih dari 100. Ya. Jadi gitu. Antum kalau punya 5 saudara, lalu antum niatkan atas nama keluarga, maka antum mendapatkan pahala itu dari 5. Siapa yang disebut dengan keluarga? Maka semua yang haram dinikahi, ke atas ayah, ibu, kakek, nenek, ke samping saudara itu paman dan bibi, lalu ke bawah anak dan istri. Nah, kalau ini semua keluarga, baik yang hidup maupun meninggal dunia, maka mendapatkan pahalanya. Kecuali kalau yang meninggal itu bernazar. Ya, jadi jangan antum niatkan tahun ini atas nama istri, tahun depan atas nama suami, tahun depan atas nama anak, itu rugi pahala. Niatkan selalu setiap berkorban atas nama keluarga. Dan berkorban ini di saat bagi yang mampu juga, ya, untuk berkorban. Maka Nabi katakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudahhi, lalu dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat salat kami. Dan selalu ingat bahwa berkorban itu yang afdal adalah yang utuh. Tolong, berkorban itu yang afdal adalah yang utuh. Berarti 1 ekor unta, ingat yang dikorbankan adalah bahimatul an'am, 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Nah, jadi bicaranya ekor. Ya, kalau tidak mampu, maka untuk kambing pertama tidak boleh patungan, harus sendiri. Kalau kambing, yang boleh patungan itu sapi dan unta. Kalau sapi boleh ber-7, ya, kalau unta boleh ber-7 atau boleh ber-10 kalau untuk unta. Lalu berikutnya yang paling afdal adalah yang menyembelihnya, yang berkorban itu sendiri. Jadi antum yang nyembelihnya, itu lebih afdal antum sembelih sendiri. Belajar nyembelih. Itu gimana mau tebas leher musuh kalau sembelih kambing aja takut gitu kan. Gitu. Oh, Ustaz saya enggak berani sembelih kambing, belajar sembelih ayam dulu gitu. Itu kalau dari ayam kan. Kalau antum udah terbiasa sembelih ayam berani. Nanti kalau udah berani sembelih kambing, berani untuk nyembelih sapi. Gitu, ya. Dan justru sapinya itu bersyukur akhir kalau dijadikan hewan korban dibanding dijadiin hewan biasa, berbeda akhir. Itu dari sisi keutamaan. Dan juga di antara perkara penting yang perlu antum ingat ketika berkorban itu, memakan pengorban yang berkorban boleh memilih bagian hewan kurbannya yang mana saja. Silakan, hak dia. Dan sebenarnya korban itu yang paling afdol, akhi. Jadi antum yang punya kambing, potong sendiri, makan sekeluarga, itu yang paling utama. Gitu. Wah Ustaz, berarti kan kita tidak bagi-bagi. Ya gimana mau dibagi, keluarganya banyak. Gitu. Bagi sama keluarga aja kurang. Sementara sedekah yang paling afdal adalah kepada keluarga. Gitu. Paling afdal dibanding seluruh tempat sedekah yang lainnya, ada ke fakir miskin.
Sampai Nabi perintahkan kepada kita, ini 3 perintah Nabi. Ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Di musim pacaklik, Nabi perintahkan kulu wa tasaddaqu wadakhir. Makan, sedekahkan, simpan. Di musim lapang Nabi bersabda, kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Makan, simpan, sedekahkan. Jadi makan itu yang paling utama. Gitu. Dan antum itu kalau kurban, yang dimakan daging kurbannya sendiri. Kurban kambing pingin nyate, ini pingin ngerendang gitu kan. Lalu kurban sapi pingin nyate gitu kan. Gitu. Jadi yang dimakan itu adalah hewan kurban sendiri. Makanya ketika berkorban itu pastikan untuk mendapatkan hewan kurbannya. Gitu. Makanya tidak ada riwayat kambing itu daging itu dibagi 3. Sepertiga itu enggak ada. Antum itu bisa ambil semua kok. Itu makanya lebih baik potong sendiri gitu. Itu potong sendiri. Jadi antum bisa bagikan keluarga. Kalau keluarga antum banyak, apa yang mau dibagi? Korban 1, keluarga banyak, itu beda kalau korbannya antum banyak. Dan jangan berkeyakinan jemaah sekalian. Kebanyakan kita ini kalau mampu, satu aja, 1 kambing, 1 sapi. Kalau antum mampu rezekinya berlimpah, bisa antum sekeluarga itu berkorban sampai jumlahnya banyak. Mau 10 kambing, 10 sapi, Nabi aja berkorban 40. Tolong diingetin antum di kantor, enggak boleh berkorban atas nama perusahaan atau atas nama karyawan, itu enggak boleh. Karena yang coba kalau perusahaannya non muslim, enggak diterima korbannya sih. Makanya ketika berkorban itu sama juga kalau bilang atas nama karyawan, jumlah karyawannya berapa? Gitu. Sementara kurban itu dibatasi patungan ber-7. Makanya yang dilakukan apa? Giliran misalnya. Atas nama ambil 7 orang. Dari setiap karyawan itu berapa korbannya? Berarti tahun ini atas nama ini, tahun ini 7 orang. Itu. Dan ingetin juga, tidak boleh iuran kurban. Itu bukan kurban namanya. Sekarang anak-anak disuruh pada iuran. Iurannya pada berapa? Itu mungkin pada 10.000 atau berapa gitu iurannya gitu. Itu bukan kurban, itu cuma daging sembelihan biasa. Oh Ustaz, kan anak-anak diajarin kurban, justru kita ngajarin ini salah gitu kan. Mending gak diajarin gitu kan. Karena diajarin itu patungan itu nggak boleh, iuran itu nggak boleh, itu bukan kurban. Lalu mau dinamain atas nama siapa? Kan nggak jelas juga namanya. Itu makanya iuran itu bukan hewan kurban, itu daging sembelihan biasa. Ya. Bolehkah kita berkorban di luar kota? Boleh. Ya. Kalau antum tahu wilayah itu lebih membutuhkan silakan. Tapi lebih baik antum juga berkorban di sini. Karena memakan daging hewan kurban itu berbeda. Dan banyak sisi memang perlu kita perhatikan terkait dengan hewan kurban. Ini salah satu poin penting yang perlu antum ingat, akhi. Jangan kasih bagian dari hewan kurban itu ke jagal sebagai tambahan upah. Kalau jagalnya berkata, oke deh saya korbanin, tapi jatah saya kepalanya aja, itu antum sama dengan jual beli. Ya, ya. Jadi tidak sah korban antum. Makanya sampai Ali pun menjelaskan bahwa itu memberikan upah untuk jagal itu berbeda. Itu dari hewan kurban itu sendiri. Berbeda kalau kasusnya itu nggak ada yang bisa ngelola kepala tuh, lalu kita kasih ke dia tanpa kesepakatan awal, maka boleh. Tapi juga si jagal nggak boleh berharap nggak dikasih, nggak ngorban di sana lagi, nggak mau tahu di sana lagi, itu nggak boleh. Pokoknya kalau sampai dijadikan
bagian dari jual beli, maka itu kurbannya itu bisa jadi bermasalah. Ini akhwatul iman. Nah, karena itu dalam hal ini penting untuk kita berilmu di dalam berkurban ini, agar kita bisa lebih maksimalkan dari sisi pahala, terutama manfaatkanlah untuk banyak beramal saleh di hari-hari ini, terutama kan ini disebut dengan termasuk Ashhurul Hurum, apalagi nanti ketika kita masuk di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan, silakan. Ada? Silakan. Silakan. Salam. Ya bismillah, Pak. Kalau kita namain atas nama keluarga, makanya kalau niatnya itu misalnya Ahmad namanya, keluarga Ahmad. Nah, kalau niat mau jumlah orang itu, pahala itu, rahmat Allah itu luas. Tetapi kuncinya nggak boleh patungan di saat kambing, Pak. Itu. Yang boleh patungan itu adalah sapi. Nah, yang setiap yang berkorban patungan itu pun dia niatkan atas nama keluarga. Itu. Makanya yang repot ini jagal, Pak. Seringkali itu tidak meniatkannya seperti itu. Sebut namanya aja. Pak ini, dipotong. Itu. Makanya sebenarnya lebih afdal itu antum yang nyembelih sendiri. Itu agar diniatkan bersama keluarga. Masa bertahun-tahun korban gak berani-berani itu nyerahin ke orang terus gitu kan. Gitu. Belajarlah gitu agar antum berani. Itu lebih afdal akhi. Kalau enggak ya antum kambing aja gitu. Gitu. Oh, Ustaz kan lebih banyak dagingnya. Kalau sapi kan Allah udah bilang sama kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'u. Allah itu enggak ngambil daging dan darah, walakin yanalu taqwa minkum, tapi yang diterima dari kalian itu adalah takwanya, gitu kan, takwanya. Jadi kalau niat, maka kita boleh niatkan banyak, tetapi di kambing enggak patungan. Tetapi untuk sapi kita diizinkan patungan bertujuh. Karena kenapa? Ya mungkin dari sisi biaya. Ya, sekarang aja kalau Jakarta bagus itu udah bisa 20 ke atas gitu. Itu. Ya. Itu Pemda DKI itu kan kalau korban membagikan daging kambing dimasak baru dibagikan kepada mustahik. Ya. Kambing itu ikhwatal iman dibagikan itu adalah dagingnya, Pak. Bukan udah dimasak. Ya kan? Ini pola yang kurang tepat sebenarnya. Oh, ingat kambing daging itu. Ustaz kan sama aja, nanti kita kasih dia lalu dia jual gitu kan. Ingat kalau udah dikasih itu hak dia. Hak dia, mau dia jual kayak mau dia apa itu hak dia. Dan panitia itu nggak boleh juga menjual kulit lainnya, itu nggak boleh. Gitu. Panitia itu sekarang kasih aja ke orang yang mampu ngelolanya. Gitu. Nggak boleh nanti jual kulit dijadikan bagian dari operasional, itu nggak boleh. Maka operasionalnya harus dimintain sama yang korban, kayak misalnya biaya rumputnya tuh, lalu biaya perawatannya, biaya jagalnya, itu harus sudah dibebankan kepada yang korban. Makanya kalau kepingin gak itu antum sembelih sendiri. Gitu. Kalau diharapkan memang terbiasa nyembelihnya itu kambing sama unta. Kalau di rumah-rumah itu dada sembelih sendiri kan udah terbiasa kan. Gitu. Mereka sembelih sendiri kecuali di unta, kalau unta di tempat penyembelihan. Ya. Jadi dikasih dengan bentuk dagingnya kan terserah orang mau kelolanya seperti apa. Mungkin ada yang digulai, didendeng lainnya, itu serah dia. Jadi kita tidak syariat ini selama ini kita tidak dapetin contoh dikasih bentuk jadi, ya. Kecuali kalau misalnya karena banyak jumlah hewan kurban
lalu misalnya dikornet, itu pun bentuknya tetap dikasih dagingnya lalu dibagikan. Jadi daging itu tidak harus habis hari itu, Pak. Makanya kan syariatnya itu makan, simpan, sedekah. Jadi ini boleh disimpan. Yang menjadi titik tolaknya adalah yang dibatasi itu penyembelihannya, Pak. Dagingnya itu sampai kapanpun selama kuat itu nggak apa-apa, tapi penyembelihannya hanya maksimal sampai tanggal 13 atau selama 4 hari boleh penyembelihannya itu. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Kita berpuasa di hari Arafah setahun sebelumnya sudah diampuni dosa, hanya yang kecil aja. Kalau yang besar gimana? Kalau besar butuh taubat, Pak. Taubatnya khusus. Ada 4 syarat dijelaskan. Yang pertama itu dia menyesali, benar-benar menyesal perbuatan. Yang kedua itu dia bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan ini. Nah, kalau terhadap manusia, kalau hubungan dengan Allah kita masih lebih gampang, Pak. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta untuk diikhlaskan. Seperti apa? Mencuri. Dia ingat dulu mencuri di rumahnya, dia tidak ikhlas. Yang paling berat itu Pak, koruptor. Kalau mau tobat harus dia umumin, Pak, untuk meminta maaf. Ya apalagi kalau yang korupsi itu adalah uang rakyat. Makanya koruptor nih, itu yang koruptor dana masyarakat itu dosanya berkali-kali lipat, Pak, dibanding koruptor uang perusahaan. Ya kalau uang perusahaan kan masih terbatas mintanya ya. Ini ngefeknya itu seluruh banyak orang. Itu makanya maaf nih kayak jalan raya contoh. Jalan raya itu, Pak, karena itu kepentingan umum. Kalau ada dananya lalu dikorupsi, setiap yang masalah celaka apa karena jalan itu gara-gara nggak bagus, yang korupsi itu yang tanggung dosanya. Makanya yang korupsi dana umat gitu kan, dosanya itu berkali-kali lipat dibanding kalau korupsi yang sifatnya pribadi. Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, bismillah. Masalah salah satu memang yang menjadi masalah perbedaan pendapat di antara para ulama apa yang dikenal dengan ikhtilaful matalih. Perbedaan dalam masalah hilal, kapan munculnya. Ada yang menjelaskan kalau untuk Ramadan memang tepat hilal. Tetapi masalah Arafah ini adalah masalah tempat. Ini pendapat penjelasan pertama. Tetapi yang kedua menjelaskan tetap masalah hilal. Dan inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Karena kenapa, ikhwatal iman? Sekarang kalau kita bertanya, dari sejak kapan kita mulai tahu Arafahnya Saudi? Sejak kapan? Coba. Antum memulai tahu-tahu ini sejak kapan? Hah? Ini paling maksimal setelah ditemuin telepon kan? Sejak Nabi, zaman Nabi, sahabat tabi'in, tabi'in, siapa yang tahu terjadinya wukuf Arafah? Selain penduduk Mekah ya, siapa yang tahu? Enggak ada kan? Ini udah ribuan tahun, Pak. Enggak pernah terjadi perbedaan pendapat ini. Lalu dari mana tahunya? Masing-masing wilayah, Pak. Karena enggak mungkin tidak kita dapetin juga riwayat bahwa ketika pengumuman wukufnya di Saudi,
tanggal sekian, hatta di masa pemerintah khalifah maupun dari Abu Bakar, Umar, lalu berangkat ke Bani Umayyah, Abbasiyah, terus runut sampai Khilafah Utsmaniyah, terusnya itu tidak kita dapat riwayat ketika Saudi mengumumkan Arafahnya tanggal sekian, lalu mereka mengirim utusan ke berbagai daerah memberitahu Arafah tanggal sekian. Sama juga kita puluhan tahun, bahkan ratusan tahun Indonesia itu nggak pernah tahu kapan ukupnya. Berarti kita melihat ukub satu Zulhijjah itu adalah daerah masing-masing. Itu daerah masing-masing. Ya, kalau di sini ya berbeda-beda, bisa jadi berbeda-beda tanggal 9-nya itu nggak ngapa-ngapa. Gitu. Makanya banyak juga ulama Saudi menjelaskan, ikuti daerah kalian masing, ikuti pemerintah kalian masing-masing. Karena yang melihat hilal itu adalah masing-masing. Bisa jadi di sini tidak nampak duluan, di sini nampak duluan, bisa jadi. Makanya yang disyariatkan itu adalah ru'yah, bukan hisab. Hisab itu pilihan terakhir. Karena Nabi SAW tegaskan kepada kita itu. Kalau melihat bulan Zulhijjah tanggal 1 kita udah mulai, misalnya kayak Zulhijjah, kayak Ramadan juga. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kalau melihat hilal 1 Ramadan, wa aftiru li ru'yati, berbuka juga ketika melihat hilal. Nabi katakan fa in ghamma, kalau berawan. Nah, kalau berawan, faqbilu Sya'ban 30, sempurnain Sya'ban 30, hari itu aja polanya. Kalau lihat hilal puasa. Nah, sekarang kita kalau lihat hilal tanggal 1 Zulhijjah, ya udah berarti yang punya kompetisi ngelihatnya siapa? Ya pemerintah. Itu. Makanya di seluruh negara-negara muslim penentu tanggal 1 bulan Islam itu adalah pemerintah. Tidak ada di negara-negara lain itu punya 2 penentu. Hanya Indonesia aja yang punya 2. Seluruh negara lain, Malaysia pun 1. Antum cek aja. Itu. Karena untuk penentuan tanggal 1 ini demi penyatuan umat itu, maka yang lebih berhak menentukannya sebenarnya adalah pemerintah wilayah itu. Ya, jadi mayoritas pendapat yang dapat bahwa masalah hilal itu adalah daerah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, anda cukup sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان